Selamat siang dan selamat datang kepada keluarga dari pihak mempelai, para teman dan tamu undangan di acara pemberkatan nikah dari Samuel Eka Putra dan Levina Garnadi. Kalau saya mungkin boleh minta satu request aja, can I please have all the mobile phones on the silent mode? Thank you. Oke, sekarang kita akan memulai acara daripada pemberkatan nikah dari Samuel Eka Putra dan Levina Garnadi. Oke, tampaknya mereka sudah siap sekarang. Yuk mari kita sama-sama layangkan pandangan mata kita ke arah pintu utama di belakang kita. Sekarang saya mengundang dengan hormat Papa dan Mama daripada Samuel, Bapak Kastowo Eka Putra, dan Ibu Tantra Lena Setiawati untuk memasuki ruangan prosesi. Yang kemudian akan diikuti dengan Mama dari Levina dan adik dari Levina, Ibu Eliani Effendi dan Darren Garnadi untuk memasuki ruangan prosesi. Selanjutnya saya mau mengundang best man dan maid of honor daripada Samuel dan Levina, Wilson Wijaya dan Adela Wijaya Dinata untuk memasuki ruangan prosesi. Dan sekarang akan diikuti oleh mempelai pria, which is Samuel Eka Putra, untuk memasuki ruangan prosesi. Oke, sekarang kalau saya boleh mengundang para semua tamu undangan untuk bangkit berdiri. Karena kita akan menyambut mempelai wanita kita pada siang hari ini, Levina Garnadi, yang akan didampingi oleh sang papa, Bapak Herman Garnadi, untuk memasuki ruangan prosesi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Till I lay my head, oh, I will sing
goodness of God. Kepada Bapak Herman Garnadi, pada siang hari ini saya selaku hamba Tuhan di tempat ini disaksikan di hadapan sidang jemaat Tuhan. Ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak, apakah Bapak Herman Garnadi beserta Ibu hari ini bersedia memberikan Levina Garnadi untuk dinikahkan kepada Samuel Eka Putra? Apa jawaban Bapak? Saya sebagai orang tua dari Levina, saya dan ibunya menyetujui. Terima kasih Pak, silahkan di Oke, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berkumpul pada hari ini di hadapan Tuhan untuk menyaksikan penyatuan dari Saudara Samuel Eka Putra dan Saudari Levina Garnadi di dalam pemberkatan nikah. Pernikahan adalah institusi yang kudus, yang suci, yang diinisiasikan dan didirikan oleh Tuhan sendiri sebagai rangka penggenapan rencananya yang agung bagi manusia, baik secara individu maupun sebagai pasangan suami istri untuk terus didewasakan menuju keserupaan Kristus. Samuel dan Levina telah memilih untuk dinikahkan di dalam hadirat Tuhan yang kudus sebagai deklarasi iman dan komitmen mereka di hadapan sidang jemaat Allah bahwa mereka akan menghormati dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara tidak keberatan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di surga, kami berkumpul di tempat hari ini untuk menaikkan syukur kami untuk kasih-Mu yang sempurna dan suci. Untuk pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan untuk kekuatan, kehadiran dan penghiburan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk ikatan cinta yang suci. Yang mengikat dan menyatukan Samuel dan Levina di bawah otoritas dan kedaulatan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat pernikahan suci yang hari ini kami semua saksikan dan rayakan bersama. Kami tahu banyak hal yang terjadi di luar sana dengan pandemi dan sebagainya. Tapi kami percaya kalau hari ini kami bisa berkumpul beserta keluarga datang di Sydney, Australia. Kami tahu semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi Samuel dan Levina beserta keluarga. Oleh sebab itu, hamba berdoa Tuhan kiranya Allah Bapa di surga menyinari pernikahan ini dengan wajahnya yang penuh kemuliaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyucikan pernikahan ini. Dan kiranya Roh Kudus hadir dan meneguhkan janji pernikahan yang akan diucapkan hari ini oleh Samuel dan Levina di dalam kasih-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara silakan, saya persilakan untuk duduk dan saya persilakan Angel untuk memimpin kita dalam pujian. Hi everyone, as we gathered here today, let us remember that we worship the God that created this world, and He is the same God that we proudly call as our Father. So let us prepare our hearts and welcome Holy Spirit into this place. Why don't we sing, Worthy, Worthy. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Call His name Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes in wonder.
his name, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Yeah. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, my strength. Let's sing. So I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. And open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. One more time we sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes, show me, Lord, who you are and fill me with your heart. Lead me in your love to those around. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami menyadari kebaikan Tuhan melebihi dari apa yang kami bisa bayangkan. Anugerah-Mu lebih daripada hidup ini sendiri Tuhan. Dan oleh sebab itu kami bersyukur. Yang kami perlukan pada siang hari ini adalah kehadiran Tuhan tengah-tengah kami. What we need is your presence, Lord. Your beautiful, precious presence in the midst of your people right here, right now. Karena tanpa kehadiran-Mu yang kami kerjakan menjadi hilang makna. Roh Tuhan yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, firman ini menjadi firman yang disampaikan bukan dengan hikmat manusia. Tapi biar Roh Kudus yang berbicara buat setiap daripada hati. Pada khususnya untuk Samuel dan Levina. Untuk setiap daripada kami yang mendengarkan Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan kami dimerdekakan. Melalui kebenaran firman Tuhan kami dibebaskan dan dipulihkan. Terima kasih. Rapi setiap daripada kami, roh hikmat dan roh wahyu ada bersama kami. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sesungguhnya kami bersyukur sekali pada hari ini kita bisa semua berkumpul. Saya tahu hari ini adalah hari yang lumayan banyak mendung dan hujan. Dan saya bilang sama istri saya bahwa Samuel dan Levina adalah pasangan pertama yang kami konselingkan pranikah selama 2 tahun lamanya. Bukan karena pasangan ini bermasalah Bapak Ibu Saudara, tapi karena memang karena pandemi yang membuat banyak penundaan. Dan senang sekali saat kita dengar kabar akhirnya border kembali dibuka. Papa mama dari kedua mempelai bisa hadir. It's beautiful and Tuhan baik. Mari pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sepanjang 15 menit. Saya percaya pesan ini bukan hanya untuk Samuel dan Levina saja, tapi untuk setiap daripada kita. Hari ini kita hidup dalam zaman di mana pernikahan telah dipandang menjadi sebagai sesuatu yang tidak lagi sesakral yang didesain sejak semula. Kenapa saya bilang begitu? Pernikahan tidak lagi seperti sesakral seperti dahulu atau seperti Alkitab ajarkan, karena orang seringkali berpikir kalau kita menikah, oh I love him, I love her, let's get married anyway. Pernikahan seringkali tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kekal, karena saat orang banyak menikah, mereka merasa well it doesn't really work out, let's get divorced and that's it, let's move on. Pernikahan seringkali tidak menjadi sebagai sesuatu yang dipenuhi oleh komitmen. Saat orang mengatakan komitmen adalah sekali untuk selamanya. Tetapi pernikahan seringkali saat orang masuk dalam pernikahan mereka seolah-olah mencoba untuk istilahnya, well you know, kita jalanin aja deh, nikahin aja deh. Yang penting mungkin we'll get lucky anyway, probably the end and it sort of works out on its own. Kita hidup di zaman yang pernikahan menjadi sesuatu yang tidak terlalu sakral. Pernikahan seringkali dijalankan dengan mencoba menghilangkan peran Tuhan di dalam sebuah pernikahan. Sedangkan pernikahan itu adalah diinisiasikan oleh Tuhan sendiri. Pernikahan adalah institusi pertama yang diciptakan oleh Tuhan atas umat manusia. Tidak ada institusi lain yang diciptakan selain pernikahan yang Tuhan ciptakan buat manusia. Dan hari ini saya mau sampaikan adalah begini. Sekalipun dunia ini melemparkan begitu banyak statistik yang buruk tentang pernikahan, bahkan pernikahan Kristen bukan tidak terluput dari ini. Tapi saya mau menyampaikan ada sebuah pesan, ada sebuah harapan dalam sebuah pernikahan yang dibangun dalam Kristus. Dan there's reason why we have to be excited, Levina dan Samuel, that you have to be excited, you are entering this new phase of life. Ada harapan yang Anda bisa temukan di dalam Kristus. Ada 3 alasan yang saya mau sampaikan secara cepat aja. Kenapa pernikahan kita bisa memiliki pengharapan di dalam pernikahan di dalam Kristus. Yang pertama, yang saya sebut begini, bahwa marriage opens up a new discovery of Christ. Pernikahan, dalam pernikahan Anda menemukan sebuah pengenalan akan Tuhan yang lebih penuh lagi. Efesus 5 ayat 31-32 dikatakan begini, saya bacakan dalam NIV translation. The Bible says this, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. And this is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Jadi Paulus mengatakan bahwa pernikahan itu dikatakan begini, saat seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istri. Dan di sini Paulus mengatakan ini adalah sebuah profound mystery, sebuah misteri yang begitu luar biasa. Dan Paulus mengatakan saya berbicara tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Dengan kata lain, kenapa saya mengatakan bahwa marriage, pernikahan adalah membawa kita menemukan
kepenuhan Kristus lebih dalam. Karena dalam sebuah pernikahanlah Anda menemukan manifestasi kasih Kristus kepada setiap daripada kita. Dan bahkan Tuhan mempunyai tujuan bahwa dalam sebuah pernikahan, you have to replicate that standard of relationship that God has modeled through Jesus Christ. Kalau saya boleh pakai sebuah istilah seperti begini, Samuel dan Levina, Anda bekerja di company property obviously, and display home. Anda bisa lihat ada property company punya display home. Anda datang ke sana, Anda lihat, oh display home-nya modelnya seperti begini. Kalau Anda bilang, oh saya mau beli ya, itu seperti menjadi kisi-kisi. Oh kualitas bangunannya, kualitas fixtures-nya, fittings-nya seperti begini. Saya mau mengatakan bahwa marriage is a display home for the standard and quality of relationship that Jesus has modeled. Dan dia punya tujuan untuk for the husband and the wife to actually replicate, mereka ulang model relationship yang Tuhan tunjukkan melalui Yesus buat setiap daripada kita. Disinilah ayat ini masuk, Efesus 5 ayat 25. Husband, suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberikan hidupnya bagi gerejanya. Bagaimana Anda bisa mereplika ulang standar hubungan yang Tuhan tunjukkan. Dan ini hanya ditemukan dalam sebuah pernikahan. Saat suami Samuel, Anda memutuskan dan bilang, saya mau mencintai Levina. Saya mengorbankan kehidupan saya memberikan, I give myself up for her. Ini standar Anda sebagai suami. Dan bagaimana dilakukan oleh istri, Efesus 5 ayat 21-22. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Levina, Anda menunjukkan mereplika ulang hubungan Tuhan atas jemaat dengan Anda sebagai istri menundukkan diri di bawah kepemimpinan suami Anda Samuel. Seperti Anda menundukkan dirimu kepada Kristus. Dan hanya dalam sebuah pernikahan, saya selalu bilang dengan jemaat seperti begini, pernikahan seperti jendela buat orang lihat. Oh, saya mau melihat cara model kasih Kristus buat kita seperti gimana. Lihatlah rumah tangga. Perhatikanlah suami. Karena suami dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada istrinya seperti Yesus mengasihi jemaat. Oh, saya mau melihat, dunia ingin melihat bagaimana menundukkan diri dan mengasihi Tuhan. Lihatlah model pola istri dalam pernikahan. Karena di dalam sebuah pernikahan, istri dipanggil untuk menundukkan diri dan mengasihi suami seperti menundukkan diri dan mengasihi jemaat. Bahkan kalau kita mau expand ini lebih, kalau nanti Samuel dan Levina dikaruniakan anak, bagaimana anak Anda melihat, bagaimana kasih Tuhan yang tidak terlihat ini. Lihat papamu nak, ini loh papa Samuel mengasihi mama Levina, seperti Yesus mengasihi jemaat. Bagaimana mama saya harus bisa menundukkan diri pada Tuhan yang tidak terlihat. Lihat mama nak, lihat mama Levina menundukkan diri pada Samuel. Disinilah sebuah pernikahan. You will have that new discovery of Christ. Hal yang kedua, kenapa pernikahan ini Anda boleh punya harapan dalam sebuah pernikahan? Yang saya sebut begini, marriage embarks a new season of life. Pernikahan memulai sebuah musim kehidupan yang baru. Yang Anda belum pernah jalani sebelumnya. Anda masuk ke sebuah pernikahan, ini is a new chapter of life. That you have to now start sharing. You have to start authoring and you have to start living together. Keluar dari tempat ini, Samuel dan Levina, Anda tidak lagi dua, tapi Anda satu. Kehidupan Anda sebelumnya Anda mempunyai kehidupan pribadi, kehidupan Levina dan kehidupan Samuel. From today, there will be that sort of collision between the two stories. Now you are running the same life story. And it's beautiful. Anda tidak lagi dua, tapi Anda menjadi satu. Dan ini sebuah season of life yang baru. Sebuah musim kehidupan yang Anda belum pernah alami sebelumnya. Pengkhotbah 3 pertama dikatakan begini, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Dan saya mau menyampaikan begini. Every new season in life, it is accompanied by new change. Semua musim kehidupan disertai dengan perubahan. Dan every new change is accompanied by new challenge. Ya. Setiap musim kehidupan ada challenge-nya sendiri. Kalau kita memasuki dari musim panas, masuk musim autumn, masuk musim winter, repot ya, mulai mesti pakai jaket, mesti pakai heater, kemana-mana sudah
kayak berasa bawa karung begitu ya, tebal-tebal dan dingin supaya kita stay warm. Every new season brings new challenge. Same in the marriage. There will be new challenges, but rest assured, in every new challenge, there will be new blessing that God has provided. Ada berkat dan mercy, ada anugerah yang baru yang Anda belum pernah bisa rasakan sebelumnya, yang Anda temukan. In every new change, there will be new complexity. Hidup sebuah pernikahan lebih kompleks dibanding kita hidup single. Hidup single Anda mau hari ini mau ngapain, terserahlah. Kalau sudah menikah sudah berbeda karena jalan hidupnya sudah bersama-sama. Lebih ribet dan lebih kompleks. Tetapi dalam setiap kompleksitas baru, Tuhan pasti berikan hikmat yang baru untuk Anda atasi. Dalam setiap perubahan yang baru, there will be new needs. Kebutuhan-kebutuhan baru muncul. Oh, nanti kita sudah berkeluarga, punya anak, ada kebutuhan yang muncul, baik kebutuhan finansial, kebutuhan emosional, dan sebagainya. New needs yang akan muncul semakin banyak. But rest assured, in every new needs, there is always new provision, new providence that God is giving. Jadi be excited about this new season of life. So it is important for us not to resist the inevitable change in life. Hidup ini terus berputar, hidup terus berjalan, kita tidak bisa menghindari perubahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana you have to start embracing, rangkullah perubahan, dan evolve, berubah dan bertumbuh melalui setiap perubahan musim kehidupanmu. Saya boleh bacakan dari Yeremia 17 ayat 7-8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang percaya di dalam Tuhan, yang confidence-nya, kepercayaan, keyakinannya dibangun dalam Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, bahwa Dia adalah the firm foundation. I will trust in Him. Percayalah firman Tuhan bahwa saat kita mengandalkan Dia dan kita membangun pernikahan, hidupan pernikahanmu di atas Tuhan sebagai fondasi. Musim panas boleh hadir, tapi janji Tuhan adalah Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anda akan terus berbuah, Anda tidak perlu takut. When heat comes, daunmu akan terus hijau. Saat saya akan mengatakan blessing is not just physical blessing. All the emotional, spiritual blessing in the as a holistic matter, Anda akan dapatkan di dalam Tuhan. So remaining rooted in Christ, terus berakar di dalam Tuhan itu menjadi penting. Samuel dan Levina, Anda membutuhkan lebih daripada sebatas cintamu satu sama lain untuk membangun pernikahan yang kuat. Anda butuh Yesus. Karena Yesus, di dalam Yesuslah Anda temukan kepenuhan yang sejati. Membangun keluarga yang harmonis adalah hal yang baik, tapi membangun keluarga, rumah tangga yang berakar di dalam Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. So be excited for that. Be excited for the new seasons of your life. And He will be the God who gives you that fruitfulness in your lives. Dan yang terakhir, kenapa kita bisa menemukan harapan di dalam pernikahan? Because marriage establishes a new union of individuals. Pengkhotbah 4 ayat 9-12 dikatakan begini, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Marriage, it's more than just bringing 2 lovebirds together. Oh yeah, I love you, you love me, and ayo kita jalani hidup kita selamanya. Pernikahan lebih daripada cuma sebatas 2 sepasang saling mencinta. Pernikahan adalah berbicara tentang penyatuan. Dikatakan 2 telah menjadi 1. Saya akan ulangi lagi sesi pertama dari pranikah kita, bahwa pernikahan adalah digabung, itu adalah gameo. It's a fusion. Penyatuan 2 elemen sehingga saat Anda disatukan, Anda menghasilkan sebuah satu elemen yang baru.
Saat Levina dan Samuel digabungkan, sudah tidak lagi Samuel dan Levina lagi, tapi menjadi Samuel Levina combined. Satu elemen yang tidak bisa lagi dipisahkan. Dan dalam sebuah kesatuan disinilah Anda akan menemukan sebuah keunikan yang Tuhan ciptakan dalam kehidupanmu. Di dalam dunia ini tidak akan ada lagi pasangan yang seperti kalian. Think about it that way. Dalam dunia ini, saat kalian bersatu dari Levina dan Samuel, menyatu menjadi satu entity yang baru. Meninggalkan orang tuanya, menjadi satu entity yang baru. There is no one like it. Nothing. Satu kesatuan yang unik. Dan be joyful for that, because now it is your choice untuk membangun sebuah rumah tangga yang unik seperti yang kalian bayangkan di bawah tuntunan Tuhan. Dalam penyatuan ini, your personhood is not eliminated. Okay? And this is important because Samuel, Levina, you have to have that confidence that you are loved by Jesus the King and you are precious and valuable. So you both valuable individuals, dan saat kalian bersatu dalam pernikahan ini, Anda menghasilkan keunikan. So dalam pernikahan ini, kekuatan kalian tidak untuk Samuel dan Levina punya kekuatan masing-masing, bukan untuk diadu jotos begitu ya. Ya, your strengths not to be competed one another, but it's to be sharpened and combined. Dipertajam, disatukan menghasilkan sebuah sinergi yang kuat. Kelemahan Anda berdua bukan untuk saling dikondem dan dihakimi dan diintimidasi. Ah, kamu memang payah ya begini. Setiap kita punya kelemahan. Tapi dalam sebuah kesatuan ini, your weaknesses are to be improved and to be developed. Tujuannya apa? Supaya kita semua menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ada harapan dalam pernikahan. Sebuah sesuatu yang exciting is awaiting for you this new season of life. Embrace it, evolve through those new seasons. And my heart, our hearts are with you both. This new season of life, you will remain fruitful and productive because God, He is the growth-giving God, growth-making God, and He will be the foundation of your marriage. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Izinkan saya menyampaikan beberapa amanat buat Anda, Samuel dan Levina. Samuel dan Levina, pernikahan adalah sebuah hubungan yang suci, yang tidak dapat dimasuki tanpa pergumulan yang dalam dan pertimbangan yang matang. Pernikahan ini suci karena pernikahan diinisiasikan dan ditabiskan oleh Allah sendiri sejak semula. Nah, sebagai hamba Tuhan, izinkan saya menugaskan dan memerintahkan Anda berdua untuk senantiasa mengingat bahwa kebahagiaan pernikahanmu ditentukan oleh kecintaan dan komitmen yang Anda berdua saling taburkan satu dengan yang lain. Dengan Kristus sebagai pusat, landasan, dan tujuan satu-satunya. Nah, Samuel, dengarkan ini. Adalah tugasmu untuk mengasihi Levina seperti Kristus mengasihi gerejanya tanpa syarat. Dan mengorbankan nyawanya baginya. Untuk mengasihinya seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Untuk memimpinnya dalam kasih dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan mengangkatmu menjadi imam atas rumah tangga ini. Untuk melindungi Levina dari segala bahaya dan ancaman. Dan untuk menghargainya setiap saat dan setiap waktu. Dalam setiap musim hidup. Levina, dengarkan ini adalah tugasmu untuk menundukkan diri kepada Samuel seperti engkau menundukkan diri kepada Kristus. Untuk menghargai dan menghormatinya sebagai imam dan kepala yang Tuhan tempatkan atasmu. Untuk mempercayainya sebagai suami yang serupa dengan Kristus. Untuk menopangnya dan menolongnya sebagai penolong yang terbaik yang Tuhan berikan bagi Samuel. Dan untuk menjadikan rumah tanggamu sebuah rumah yang hangat dan bahagia. Adalah tugas bagi Anda berdua untuk menemukan sukacita surgawi di dalam persahabatan dan pengiringanmu satu dengan yang lain. Untuk senantiasa mengingat di dalam perjalanan cintamu berdua di depan, Anda bukan lagi dua. Namun satu kesatuan di dalam Yesus Kristus yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Sebagai hamba Tuhan, saya menugaskan dan memerintahkan Anda berdua saat ini di dalam hadirat Allah yang kudus untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya landasan yang kuat dan tidak tergoncangkan untuk pernikahan yang bahagia dan kekal.
Bahwa dia adalah satu-satunya fondasi untuk seluruh kualitas dan atribut lainnya dibangun di atasnya. Apabila Anda berdua untuk selamanya menepati janji pernikahan yang Anda ucapkan sejenak lagi, dan apabila Anda berdua untuk selamanya setia mencari dan mengutamakan kehendak Bapa di surga di atas segalanya, maka janji Tuhan bahwa pernikahanmu akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita surga. Rumah tangga yang Anda berdua bangun akan senantiasa tegak berdiri, kuat dan kokoh, tidak terhempaskan oleh badai kehidupan yang datang menerjang. Badai boleh datang menerjang, tapi Anda miliki Tuhan, pernikahanmu akan kuat. Amin. Mari saya mengajak Samuel dan Levina untuk berdua berdiri. Samuel dan Levina, Anda berdua telah membuat keputusan yang sangat serius dan penting untuk memilih menikahi satu dengan yang lain hari ini. Anda berdua akan memasuki sebuah perjanjian suci dan kekal. Bukan perjanjian yang dibuat oleh manusia, tapi sebuah covenant di hadapan Tuhan penciptamu. Sebagai pasangan sehidup semati di dalam Tuhan yang menciptakanmu. Kualitas pernikahanmu akan menampakkan apa yang Anda berdua investasikan dalam membangun dan mendewasakan hubungan cinta Anda berdua. Anda memiliki kesempatan untuk melangkah maju mulai hari ini untuk membangun sebuah hubungan cinta yang berpusat pada Kristus, dipenuhi oleh kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan untuk itu kami memberkatimu hari ini. Keputusan terletak di tangan Anda berdua untuk menghadirkan berkat dan kehidupan Allah di dalam hidupmu bersama. Kami mendoakan hikmat, belas kasihan, dan kesinambungan untuk Anda berdua dalam menciptakan sebuah rumah yang aman, a safe home for you both, for your children, di mana di dalamnya Anda berdua terus bertumbuh bersama dalam cinta dan kasih yang suci. Samuel, Anda pegang mic di tangan Anda, saya akan bertanya kepada Anda. Samuel Eka Putra, apakah Anda bersedia untuk menerima Levina sebagai istrimu satu-satunya yang sah untuk hidup bersama dalam perjanjian iman, pengharapan, dan kasih sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidupmu bersama dalam Yesus Kristus? Apakah Anda bersedia untuk senantiasa mendengarkannya sampai kedalaman pikiran dan perasaannya? Untuk senantiasa mengerti dan memahaminya? Untuk senantiasa berdiri di sampingnya, setia dalam sakit maupun sehat, dalam miskin maupun kaya, dalam kesusahan maupun kesenangan? Untuk mengutamakan di atas segalanya, untuk mengambil tanggung jawab penuh untuk memenuhi seluruh kebutuhannya selama Anda berdua hidup sampai maut memisahkan Anda berdua. Ya, saya bersedia. Levina, Anda pegang mic di tangan Anda. Apakah Anda bersedia untuk menerima Samuel sebagai suamimu satu-satunya yang sah untuk hidup bersama dalam perjanjian iman, pengharapan, dan kasih sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidupmu bersama dalam Yesus Kristus? Apakah Anda bersedia untuk senantiasa mendengarkannya sampai kedalaman pikiran dan perasaannya? Untuk senantiasa mengerti dan memahaminya, untuk senantiasa berdiri di sampingnya, setia dalam sakit maupun sehat, dalam miskin maupun kaya, dalam kesusahan maupun kesenangan, untuk mengutamakannya di atas segalanya, untuk mengambil tanggung jawab penuh, untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, selama Anda berdua hidup sampai maut memisahkan Anda berdua. Jawaban. Iya, saya bersedia. Puji Tuhan. Nah, Samuel dan Levina, Anda berdua sejenak akan mengucapkan dan menukarkan janji nikah pribadimu. Janji nikah ini adalah perjanjian yang kekal dan mengikat sifatnya, baik dalam masa susah maupun masa nyaman. Dan janji ini hanya dapat dibatalkan oleh kematian fisik. Apabila Anda bersedia untuk mengambil komitmen ini, saya persilakan Anda untuk saling berhadapan satu dengan yang lain. Dan Samuel, sekarang tataplah Levina matanya dan ucapkan janji nikahmu. Saya berjanji di hadapan Tuhan Yesus yang hidup, untuk menjadi kepala keluarga yang bijaksana,
yang akan memimpin bahtera kehidupan keluarga kami melalui semua badai kehidupan. Saya akan berlayar dengan kokoh, tidak akan terombang-ambing dalam segala pencobaan. Seperti Yesus sebagai batu yang hidup, imamat yang kudus, dan batu penjuru yang kokoh. Saya berjanji di hadapan Tuhan Yesus yang hidup untuk selalu mencintai Levina di sepanjang hidupku. Cinta yang tidak berkesudahan, cinta yang sabar, dan cinta yang sempurna. Cinta ini akan menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan hubungan kita sampai nanti kita bisa bertemu muka dengan Kristus. Saya berjanji di hadapan Tuhan Yesus yang hidup untuk melayani keluarga saya dengan segenap jiwa dan raga. Pelayan yang siap untuk menanggung, berkorban dan berjuang untuk keluarga. Pelayan yang tidak pernah letih dan kecewa. Pelayan yang tangguh, yang tidak pernah menyerah dalam memberikan pelayanan bagi keluarga. Pelayanan yang sejati seperti Yesus yang terlebih dahulu melayani kita. Saya berjanji di hadapan Tuhan Yesus yang hidup untuk menjadi contoh Kristus yang hidup di dalam keluarga. Mengajar, menghormati, memberkati, dan terus menyempurnakan diri seperti Kristus yang sempurna. Menjadi figur seorang suami, seorang ayah yang akan mencerminkan kasih Yesus. Dan untuk menjadi contoh dan teladan bagi keluarga sampai sepanjang hayat. Terima kasih Samuel. Sekarang Levina, sekarang tataplah Samuel matanya dan ucapkan janji nikah. Untuk belahan jiwaku, Samuel Eka Putra, berhadapan di depanmu, mengucapkan janji nikahku seperti sekarang ini, bukanlah sebuah kejutan untukku. Aku sudah bisa membayangkan ini 8 tahun yang lalu, ketika aku mengenalmu lebih dekat dan menjadi kekasihmu. Walaupun aku selalu bercanda bahwa kamu beruntung mempunyai kasih seperti aku, tetapi dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu bahwa akulah wanita terberuntung di dunia. Dan izinkan aku untuk memberitahu dunia seberapa hebatnya kamu. Kamu adalah seorang pria yang sederhana, yang bisa menemukan kebahagiaan dalam hal sekecil apapun. Kamu cerdas, mempunyai banyak sekali pengetahuan, tetapi kamu juga sangat bijaksana dalam melihat segala sesuatu dan mengambil keputusan. Hatimu sangat baik dan tulus terhadap semua orang tanpa terkecuali. Kamu selalu positif menghadapi dunia dan terutama aku yang selalu negatif. Kamu bukan hanya bisa menerima kekuranganku, tetapi kamu bisa melihat keindahan dalam setiap kelemahanku. Bahkan membimbingku menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Semua orang tahu bahwa aku adalah orang yang paling sulit mengambil keputusan, tetapi untuk menjadi istrimu adalah keputusan termudah dan terbaik di dalam hidupku. Hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku berjanji akan mencintai Tuhan terlebih dahulu, supaya aku bisa menjadi perpanjangan kasih-Nya untukmu. Menjadi istri yang cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata, sabar dalam segala hal. Menjadi rumah yang nyaman untuk menyaksikan segala kisahmu, walaupun aku harus mendengar cerita yang sama berulang kali. Aku akan selalu ada di sisimu sebagai penolongmu, mendukungmu dalam kondisi apapun,
Dan aku akan setia sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan kita. Thank you Levina, puji Tuhan. Oke, kita akan memasuki sesi penukaran cincin. Saya minta untuk cincin pernikahan untuk dibawakan kepada saya. Thank you. Oke, thank you. Oke. Now, sekarang Anda akan memeteraikan janji nikahmu Samuel dan Levina untuk menghormati, mencintai, dan menghargai melalui pemberian dan penerimaan cincin. Nah, lingkaran yang tidak terputus pada cincin ini adalah sebuah simbol persatuan antara suami dan istri dengan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan. Penyatuan ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kemuliaan bagi Dia yang menciptakanmu untuk menyembah dan memuliakannya setiap waktu. Elemen emas yang murni dan berkilau menandakan segala hal yang murni dan suci di dalam ikatan pernikahan ini. Seperti emas mulia yang dimurnikan untuk membentuk cincin yang indah ini, kiranya Tuhan senantiasa memurnikan dan menguduskan Anda berdua sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan saat Anda mengenakan cincin ini, kiranya cincin ini senantiasa mengingatkanmu akan cinta kekal yang tidak berujung dan akan perjanjian suci yang Anda buat hari ini. Dan sekarang sebagai tanda cintamu dan hasratmu yang mendalam untuk hidup bersama selamanya, berpadu dalam hati dan jiwa, Samuel, silakan Anda mengenakan cincin di jari Levina. Dan Levina, sekarang sebagai tanda cintamu dan hasratmu yang mendalam untuk hidup bersama selamanya, berpadu dalam hati dan jiwa, silahkan Levina Anda mengenakan cincin dari jari Samuel. Oke. Puji Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam doa berkat pernikahan. Saya minta untuk Samuel dan Levina silakan berlutut untuk kita menerima doa berkat. Haleluya. Oke. Boleh angkat tangan kedua, satu tangan saja yang sebelah kiri dan kanan, ya, ambil bergandengan, ya. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur pada hari ini karena Engkau telah menciptakan kami seturut gambar dan rupa Tuhan, yang oleh karenanya kami dapat mengenal-Mu dan memahami cinta yang sejati seperti yang Kau demonstrasikan pada kami. Kami melihat hari ini di dalam diri kedua mempelai sebuah cinta yang mendalam antara mereka, Samuel dan Levina, dan untuk Tuhan. Kami telah menyaksikan penukaran janji nikah dan cincin di momen yang suci ini. Oleh kuasa-Mu dan berkat-Mu, kami mohonkan Roh-Mu untuk memampukan mereka berdua untuk mengasihi dan menghormati-Mu di atas segalanya, untuk memegang teguh janji nikah mereka, untuk memperbaharui cinta dan komitmen mereka setiap hari, untuk berjalan bersama dalam iman mereka dalam Kristus, untuk membangun bersama pernikahan yang kuat dan kekal, dan untuk hidup bersama dalam kasih karunia-Mu. Seiring mereka bertumbuh dalam keserupaan mereka dan Kristus, kiranya Engkau Tuhan dimuliakan melalui hidup dan pernikahan Samuel dan Levina. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Samuel dan Levina silakan bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam sesi Unity Candle. Saya mengundang ibu dari mempelai pria dan mempelai wanita untuk maju, untuk menyalakan sumbu lilin yang di sebelah kanan dan kiri. Silakan tante. Tante yang sini ya. Samuel dan Levina, kedua lilin ini melambangkan keluarga yang Tuhan telah pilih untuk Anda dilahirkan, dibesarkan dan digembalakan oleh orang tua Anda sebagai perwakilan dari otoritas Tuhan atas hidup Anda. Anda memasuki pernikahan ini sebagai dua individu yang berbeda,
dengan identitas, budaya, dan nilai hidup yang unik yang terbangun dari keluarga Anda masing-masing. Dan Samuel dan Levina, saya ingin mengundang Anda berdua untuk masing-masing mengambil lilin yang telah dinyalakan oleh ibu Anda. Dan secara bersamaan Anda menyalakan sumbu lilin utama bersama-sama. Samuel dan Levina menyalakan sumbu lilin utama bersama menggambarkan kehidupan Anda yang tidak lagi dua, melainkan satu yang sekarang telah disatukan oleh Kristus. Lilin utama yang bercahaya melambangkan keputusan yang Anda berdua telah ambil untuk saling berbagi, melengkapi, menguatkan dalam usaha Anda membangun pernikahan yang kokoh. Seperti lilin yang menyala tidak dapat dipisahkan apinya, maka demikian jugalah dengan kesatuan hidup Anda yang tidak dapat lagi dipisahkan. 3 lilin yang sekarang menyala bersamaan juga melambangkan kesatuan hidup Anda secara menyeluruh meliputi keluarga Anda berdua yang telah disatukan oleh Kristus hari ini. Samuel, mulai hari ini keluarga Levina telah menjadi keluargamu sendiri. Dan Levina, mulai hari ini keluarga Samuel telah menjadi keluargamu sendiri. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Samuel dan Levina, di momen yang kudus ini Anda akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang adalah hal pertama yang Anda berdua kerjakan bersama sebagai pasangan suami istri. Mari kita angkat roti tangan karena kita lebih tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan kita. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, berdasarkan apa yang Samuel dan Levina telah sepakati bersama hari ini untuk disatukan dalam pernikahan suci dengan disaksikan oleh Tuhan dan sidang jemaat Allah di tempat ini, dan berdasarkan janji setia yang mereka telah ucapkan satu terhadap yang lain, dan berdasarkan komitmen setia yang mereka lambangkan dengan penukaran cincin dengan otoritas yang telah diberikan kepada saya sebagai pelayan Injil, adalah suatu sukacita dan kehormatan bagi saya untuk menyatakan bahwa mereka adalah suami istri yang sah, yang diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena mereka yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Nah, Samuel dan Levina, saya persilakan untuk Anda saling berhadap-hadapan. Dan Samuel, silahkan sekarang Anda memberikan kecupan yang kudus terhadap istri Anda sebagai suami istri yang sah. Suka grogi memang. Oke. Dan hari ini saya mengambil kesempatan juga akan menyerahkan Alkitab yang berisikan firman Tuhan
sebagai landasan hidup keluargamu berdua. Bacalah, renungkanlah siang malam. Ajarkan kepada anakmu, cucumu, dan hidupilah setiap hari sebagai pelita bagi jalanmu. Dan saya akan serahkan ini kepada Samuel sebagai imam dan kepala atas rumah tangga ini. Thank you. Samuel dan Levina, seiring Anda berdua memasuki perjalanan hidupmu yang baru sebagai sepasang suami istri yang telah ditabiskan di dalam institusi pernikahan yang suci. Adalah penting adanya untuk Anda berdua mengakui dan menghargai peran dari orang tua yang telah membesarkan Anda berdua menjadi seorang pria dan wanita dewasa sebagaimana Anda berdua hari ini ada. Saat ini adalah kesempatan yang indah dan suci untuk menyampaikan terima kasih kepada orang tua Anda berdua. Saya berikan waktu dan tempat. Suatu anugerah yang besar. Orang tua saya bisa hadir di sini. Suatu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini untuk menjalankan holy matrimony, untuk mencapaikan rasa terima kasih pada orang tua. Saya tidak tahu dengan rasa apa terima kasih bisa memberikan pada orang tua karena personal saya tahu papa mama di sini, koko di rumah juga mengorbankan masa depan mereka untuk saya sebagai adik. Terkadang saya merasa sedih untuk mengorbankan masa depan mereka. Karena itu saya tahu betapa besar cinta akan orang tua kepada saya. Jika kita berbicara seperti Kristus, kita ingin menjadi seperti Yesus. Ini adalah contoh yang real di dalam hidup saya. Mereka lah Yesus. Jika kita ingin menjadi Yesus, saya harus menjadi seperti mereka. Yesus yang nyata, yang tidak hanya di pikiran. Yesus yang real di dalam hidup. Dan di dalam rasa terima kasih ini, terkadang kita sering mendengar ini adalah pelepasan orang tua, anak dari orang tua, tetapi saya berjanji di sini, ini bukanlah sebuah akhir, melainkan ini adalah sebuah permulaan dengan keluarga yang besar. Kami berdua bisa berjanji bahwa kami akan selalu ada di sana. Di baik kesusahan orang tua, kami akan di sana karena kami tahu tuh ini adalah permulaan untuk keluarga kami dan ini bukanlah suatu akhir. Please don't worry, we will be there for you. Untuk papa mama, terima kasih sudah membesarkan aku dari kecil sampai sekarang. Aku tahu kata-kata gak bisa menggambarkan betapa besar kasih dan pengorbanan papa mama untuk aku.
Tapi papa mama adalah orang tua yang paling hebat dan anugerah yang paling besar yang Tuhan udah berikan untuk aku. Karena papa mama gak pernah nunjukin rasa lelah, rasa sakit, kecewa di depan anak-anak semua. Tapi kita tahu bahwa papa mama selalu beri yang terbaik untuk kita. Aku minta maaf kalau aku banyak salah, aku sering mengecewakan dan menyakiti hati papa mama. Mungkin aku belum bisa membanggakan papa mama, tapi aku berjanji untuk jadi anak yang lebih baik lagi. Dan semoga aku dan Samuel bisa menjadi orang tua yang sangat baik seperti papa mama. Aku juga akan selalu ada untuk papa mama sampai kapanpun. Selalu sayang papa mama. Terima kasih. Oke, akan ada beberapa orang yang akan menyampaikan speech mereka. Untuk itu saya ingin mengundang adik dari mempelai wanita, lalu diikuti oleh maid of honor and also best man untuk maju ke depan menyampaikan speech mereka. Silakan. Okay, well, looks like they couldn't find anyone else to give a speech today, so I'm as Levina's favorite brother. I'm here to do a speech for her. Okay, so I would firstly I thank you for everyone for coming today. We have guests who have traveled so far away from mostly Walleye Creek, and then Blacktown, and Canberra for Ko-Ichen. And yeah, it shows how much we all want to be here today to celebrate Levina's and Samuel's wedding today. So yeah, I'm gonna talk bahasa for whoever all of you can speak in though. Oke. Jadi pertama kali gue ketemu Levina itu mungkin 21 tahun yang lalu ya. Dan sampai mungkin sekitar gue umur 4 atau mungkin 5 tahun tuh gue masih belum sadar kalau dia tuh cici gue. Sampai akhirnya gue gede dikasih tau papa mama dan akhirnya gue sadar kalau ya dia adalah salah satu cici gue. Oke, dan di sini gue mau cerita sedikit aja tentang kehidupan gue kecil pas sama Cici. Dan mungkin sama Ci Livi yang nonton. Jadi Cici ini salah satu anak yang mungkin bisa dibilang badannya paling lemah di keluarga. Dan bisa dilihat dari bentukannya sekarang. Yang kalian lihat masih pengen diet dan ya karena dia berasa dia gendut sampai akhirnya mungkin habis hari ini dia bisa lepas, dia bisa makan bebas. Dan karena dia mau wedding, gue pun ikut tersiksa ya untuk diet juga. Dan ya kalau dia pikir dia gendut ya bagaimana saya gitu kan. Yang jujur aja ke meja ini udah ngepres sekali gitu. Dan ya jadi pas waktu kecil dia itu sering banget sakit.
karena makan ciki ya. Jadi sering banget diomelin sama papa, sama mama. Dan yang satu hal yang gue inget itu pas kejadian pas gue masih SD, Cile mungkin masih SMP ya atau SMA 1, aku nggak inget. Dan gue tuh dulu suka banget makan permen dan gue nitip Cile itu beliin permen odol di depan sekolah. Sampai akhirnya karena dia badan yang paling lemah, kita umpetin permen itu di dalam laci biar gak ketahuan sama papa mama. Tapi akhirnya kan kalau papa itu orangnya yang gak suka berantakan, jadi apapun dia cek, apapun dia buka biar semuanya rapi. Akhirnya ketahuan lah satu hari ada permen itu dan akhirnya Cile yang diomelin dan gue kabur. Gue gak mau ikut campur biar dia yang ribut aja gitu kan. Jadi ya itu salah satu hal yang gue masih ingat sampai sekarang. Dan mungkin ada satu hal lagi yang gue ingat, Cile sama cici gue yang lagi nonton TV. Ada satu momen yang dia bersongkokol untuk hitung tai lalat gue ya. Jadi gue inget banget di saat itu akhirnya gue dibikin nangis, gue dibikin kesel karena dia bohongin tai lalat di punggung gue. Jadi dia nebak dia bilang di punggung gue tuh ada tai lalat 30. Dan di situ gue takut, akhirnya gue nangis dan gue kesel, gue lari ke mama dan papa. Gue takut kalau gue tuh punya penyakit. Dan ya, tapi di sisi lain gue juga beruntung ada Cile di keluarga gue. Karena dia selalu ada ketika gue sengaja tinggalin dompet gue di dalam tas sekolah. Pas lagi istirahat sekolah, jadi semua utang-utang gue dibayarin sama Cile. Dan ya, and as time goes by, now all of my sister already have a small family. And now I am waiting to have another nephew from them. With this, I want to say that I'm proud to stand with you at your wedding today. You have chosen a good husband and brother for me, whom I admire and respect in all aspects. And I am so grateful for your good judgment in this matter. I would also like to welcome coming into our family, and from now, you are officially my brother-in-law. I have never been married, but my advice to both of you is to love one another, love together, and always strive to be better for each other. On behalf of everyone in our family, we welcome you coming and we look forward to this new chapter in both of your life. May it be filled with happiness and joy. And last important note from me and maybe my family as well. So please take care of Lele in all conditions that she's been through, whether it's good or bad, because you are the only one that can take care of her if anything happens to her. And I can't really help much since I will go back to Indo. And ya, saya minta semua jemaat untuk bangkit berdiri. Tapi bercanda. Masih ada yang lain. Thank you. Hi. Okay, thanks Darren, that was epic. Okay, since everyone in the room having a lovely afternoon, hi, my name is Adela and I'm Levina's maid of honor for today. On this very, very special day, I want to say thank you to all of you who's here with us to celebrate their wedding day. Okay. I am so glad that the day is finally here. Okay, anyway, I've always wanted a big sister, but I actually got my brother. Hi, Ko. Okay, so back at it. So I was just 18 years old when I first met Levina, and now I'm 22. How time flies. And ever since, we've been close friends or more like sisters, I would say.
She is such an inspiration for me, and she always be. She is the kind of person who's always been there. And she always prioritizes others more than herself. And I'm so blessed with her humbleness and her loving gesture. So I thank you, Chile, for always taking care of me. And also, I have witnessed their relationship for a while now, and I couldn't be more happier for you guys. Coming is absolutely the perfect match for her. And you know, I spend a lot of time with them and I learn a lot from them too. They've played a big role in my life, like basically in every aspect. And in this very moment, Coming Chile, thank you for letting me be a part of your joyful day. And finally, I want to say congratulations to both of you. And to close, I got this one Bible verse for you. Ephesians 4, verse 2 and 3. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Thank you. Congrats. Selamat sore, salam bahagia, salam sejahtera. Saya Wilson. Buat sebagian orang memanggil nama saya Ichen. Beruntung hari ini saya dipilih Ming untuk jadi bestman beliau. Thank you bro, udah pilih gue jadi bestman lu hari ini. Di hari yang udah lu tunggu-tunggu dari tahun kemarin ya. Mau kawin gak jadi-jadi dia dari tahun kemarin. Akhirnya kawin juga dia. Berapa bulan lalu waktu Ming datang ke rumah saya, kebetulan saya tinggal di Canberra. Ming datang ke rumah saya, kita mau pergi camping. Tanpa sadar Ming ngomong kayak gini. Waktu itu kita habis dinner, kita lagi ngobrol, Ming ngomong kayak gini. Aduh Chen, mau kawinnya susah banget gua. Barusan banget karena saya nyetir mobil mereka berdua. Levina juga ngomong, di belakang mereka ngomong berdua. Aduh Ebo, akhirnya hari ini kejadian juga ya, gitu. Mau ketawa takut kesian. Makasih juga buat Om Tante, Papa, Mama Ming yang di keadaan saat ini yang sulit, suatu anugerah bisa hadir di sini menghadiri perkawinan Ming dan Levina. Kehadiran Om Tante pastinya membuat hari ini jadi makin spesial Ming ya. Iya dong, nggak boleh bilang enggak. Oke, kita kembali ke Ming. Kenal Ming tahun 2012, waktu itu saya lagi main ke rumah sahabat saya namanya Robert Onggawan. Nah itu dia. Waktu itu Robert masih tinggal di City di Princeton, datang ke rumah Robert. Terus saya ngeliat ada satu orang di, waktu itu Ming tinggal sama Robert di Sunny Room. Saya tanya Robert, itu siapa Bet? Terus Robert bilang, oh itu tenan baru gue Chen. Ming namanya, orang Taiwan. Salam bilang nih Haoma. Thank you Bet, gue masih ingat banget itu Bet. Saya lihat orangnya, Ming keluar dari kamarnya, saya lihat Ming orangnya, wah gila bener, orang Taiwan nih. Kurang oriental apalagi mukanya Ming coba. Mau bilang nih Haoma, tadi dia ngomong koi gua, berabe. Akhirnya waktu itu ada Kevin Gunawan, dengan kepintaran saya biarin orang lain dulu kenalan. Pas dia ngomong, ya 5 anak, logat Kelapa Gadingnya medok banget. Orang Kelapa Gading taunya Robert kurang ajar ya. Sering berjalannya waktu,
kenal Ming, kita jadi sahabat. Saya lihat Ming waktu itu datang ke Sydney lagi menyelesaikan master degree-nya. Saya lihat Ming, wah ini anak kerjaannya tugas, kuliah, sama kalau weekend main game. Wah ini anak pinter nih. Ternyata itu kedok. Dengar-dengar tau jadian sama Levina. Saya nanya dong, ini anak kapan PDKT-nya? Yang gue lihat cuman kuliah, nugas, main game. Wah, taunya Ming sering nganterin Levina pulang malam-malam. Di situ mungkin Levina jatuh hati sama Ming. Waktu itu Levina rumahnya jauh, jadi mesti naik bus, terus jalan kaki. Wanita mana yang gak luluh? Good move bro. Yang parah lagi mau dibuka gak Ming? Jangan. Kenal Ming, sering berjalan waktu, kenal Ming, kita mungkin klop, kita punya banyak kesamaan, kita punya banyak ketertarikan, mostly sports. Kita main pingpong, kita main badminton, kita main futsal, semua olahraga kita mainin. Tapi gak ada yang jadi-jadi kita, gak ada yang jago. Tapi gue yakin Ming dari badminton kita jadi deket ya Ming ya. Kita jadi deket dari badminton. Pas terakhir ini interest kita lagi ini ya Ming ya, water activities ya Ming ya. Water activities, karena Ming kemarin bilang, Cen lu jangan bawa-bawa mancing ya, ngomongnya water activities aja. Yaudah jadi ngomong water activities. Gue gak bilang mancing loh Ming, gue ngomong water activities ya. Oke. Levina tuh sering jealous sama saya. Serius, Levina sering jealous sama saya. Levina tuh begini nih, Levina pipinya kayak bapau gitu kan ya. Heran deh, Ming sama Koicen kalau misalkan ngomong bisa cocok banget. Kalau misalkan Ming tuh lagi lihat handphone ketawa-ketawa, pasti lagi chatan sama Koicen. Jealous kamu ya. Per hari ini Ming sepenuhnya punya mulai. I will behave, tenang aja. Tapi aku kenal Ming udah lama, punya seorang sahabat seperti Ming. Yang ini gue mesti baca Ming, soalnya yang ini gue ngarang ya. Punya sahabat seperti Ming yang bertanggung jawab, yang tidak ragu dalam berbagi hidup, yang mau bertumbuh bersama, yang ada di kala susah, yang menyemangati di kala sedih, mengingatkan di kala tersesat, tertawa bersama di kala senang, membuat aku yakin, ngomong ke kamu memilih pria yang tepat. Buat Ming sama Levina, I want to say happy wedding. Berdoa supaya kalian selalu bahagia, selalu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan buat papa dan mama. Selalu jadi berkat untuk orang-orang di sekitar, dan jadi contoh untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan di atas semua itu, Ming, biar Tuhan Yesus bisa selalu tersenyum lewat pernikahan kalian. Happy wedding, my brother Samuel, my sister Levina. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih untuk saudara-saudara, teman-teman sekalian yang bisa hadir. Doa dan kehadiran kalian itu sangat berarti untuk kita, dan tidak juga lupa ingin terima kasih untuk orang-orang yang nonton dari live streaming. Doa dan kehadiran kalian juga sangat berarti buat kita. Oke, God bless you all. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kita akan masuk dalam penutup dari acara hari ini. Mari kita sama-sama kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada siang sore hari ini. Terima kasih buat Roh-Mu yang suci, yang mengesahkan, yang mentahbiskan pernikahan ini di hadapan Tuhan. Untuk itu Samuel dan Levina, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih Tuhan di atasmu untuk menaungimu, di bawahmu untuk menopangmu, di depanmu untuk menuntunmu, di belakangmu untuk melindungimu, di sampingmu dan di dalammu untuk memampukanmu mengerjakan segala perkara. Kiranya Tuhan yang melihat kesetiaanmu dan menghujanimu dengan sukacita dan damai sejahtera surgawi yang dunia tidak dapat beri dan ambil. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan baginya segala kemuliaan dan hormat sekarang dan selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mewakili Samuel dan Levina beserta keluarga, saya mengucapkan terima kasih apresiasi untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk menyaksikan dan merayakan hari yang berbahagia ini. Sebagai kalimat penutup dengan rasa syukur dan hormat, izinkan saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk pertama kalinya Bapak dan Ibu Eka Putra. Oke, sekarang acara pemberkatan nikah dari Samuel dan Levina telah selesai dan kita akan memasuki group photo sessions. Mungkin yang group photo sessions pertama adalah Pastor Frankie and family untuk foto bersama dengan bride and groom. Dan diikuti dengan keluarga daripada Samuel dan Levina untuk siap-siap.